Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah menulis artikel ilmiah yang beranggotakan saya sendiri Melati Puspadewi, saya Salma Aida Safa, Saya Lutfia Zahra Nabila. Kami akan memaparkan laporan hasil observasi di sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Sebelumnya kami mengambil tema media pembelajaran berbasis digital kreatif dengan judul media podcast sebagai sarana meningkatkan keterampilan menulis. Platform podcast yang kita ambil yaitu aplikasi Spotify, karena Spotify tidak hanya menampilkan lagu-lagu tetapi juga ada fitur podcastnya. Podcast ini merupakan sebuah metode distribusi audio yang dikirim melalui internet. Kita ingin memberikan wadah inspirasi kepada sasaran untuk bisa meningkatkan keterampilan menulis seperti cerpen, puisi, dan karangan lainnya. Karena dari artikel atau jurnal yang kita baca, kebanyakan itu peserta didik sulit untuk menentukan tema atau judul isi karangan karena tidak ada karangan atau keterbatasan imajinasinya. Observasi ini dilakukan untuk menilai kemampuan menulis siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Fokus utamanya adalah pada aspek kreativitas, struktur teks, dan penggunaan bahasa. Observasi kami dilakukan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, tepatnya di kelas 11-1, dengan cara mengamati siswa belajar dan mewawancarai 5 orang siswa. Di antaranya yaitu ada Yazid, Syahrul, Izzah, Syarifah, dan Putri. Materi pembelajaran siswa di kelas 11-1 yaitu analisis cerita pendek dengan pembahasan unsur intrinsik. Metodologi siswa diminta untuk menulis sebuah cerita pendek berdasarkan tema yang diberikan. Nah, proses observasi ini meliputi pengamatan terhadap cara siswa merencanakan, menulis, dan merevisi tulisan mereka. Hasil observasi yang kami amati dari pembelajaran materi cerpen kelas 11-1 yaitu kreativitas. Sebagian besar siswa menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan ide. Mereka mampu menciptakan karakter dan plot yang menarik, namun beberapa siswa masih terbatas dalam pengembangan ide yang orisinal. Selanjutnya, kemampuan siswa dalam menulis struktur teks. Banyak siswa yang sudah memahami struktur dasar cerita, seperti pengenalan konflik dan resolusi. Namun, beberapa tulisan masih terlihat tidak teratur, dan transisi antar paragraf perlu diperbaiki untuk menjaga alur cerita yang lebih baik. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Di sini siswa menunjukkan variasi dalam penggunaan kosakata, meskipun ada kesalahan tata bahasa dan ejaan. Kebanyakan siswa mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Penggunaan bahasa yang figuratif juga mulai terlihat, meskipun masih minim. Selanjutnya, proses penulis siswa masih bervariasi. Beberapa siswa sudah menerapkan teknik brainstorming dan outline, sementara yang lain langsung menulis tanpa rencana. Hal ini berdampak pada kualitas tulisan yang dihasilkan. Kesimpulan dari hasil observasi kami adalah menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi dalam menulis, tetapi masih perlu bimbingan dalam struktur teks dan penguasaan bahasa. Pembelajaran yang lebih terfokus pada teknik penulisan dan revisi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa secara keseluruhan. Lalu ada sesi wawancara yang kami tanyakan kepada 5 siswa tersebut. Di antaranya ada 9 pertanyaan yang kami ajukan, yaitu yang pertama, materi apa yang sedang dan sudah kalian pelajari di kelas. Lalu yang kedua, apakah kalian pernah membuat karangan seperti cerita pendek atau puisi. Lalu yang ketiga, menurut kalian apa yang paling sulit dalam menulis karangan, misalnya seperti menemukan ide, mengembangkan alur, atau mengekspresikan imajinasi. Yang keempat, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui media podcast, terutama podcast di aplikasi Spotify. Lalu yang kelima, menurut kalian apakah media podcast bisa membantu dalam mendapatkan ide untuk menulis? Yang keenam, dari manakah kalian biasanya mendapatkan inspirasi dalam menulis? Yang ketujuh, apakah kalian mengetahui role playing? Dan apakah kalian pernah terlibat dalam aktivitas role playing?
Yang kedelapan, menurut kalian apakah role playing bisa mengembangkan ide untuk menulis? Dan yang kesembilan, apakah kalian tertarik untuk menggunakan role playing sebagai metode untuk mencari imajinasi dalam menulis? Lalu para siswa tersebut menanggapi pertanyaan dari kami, yaitu pengalaman menulisnya. Jadi sebagai besar siswa mungkin pernah mencoba menulis cerita pendek atau puisi, namun ada juga yang belum. Lalu kesulitan dalam menulisnya, siswa itu mungkin menyebutkan kesulitan dalam menemukan ide, mengembangkan alur cerita, atau mengungkapkan perasaan. Lalu sumber inspirasi, jadi siswa mungkin mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, membaca buku, menonton film, atau mendengarkan musik. Terus juga pengenalan terhadap podcast dan role playing. Sebagai siswa mungkin juga sudah familiar dengan podcast dan role playing, sementara yang lain belum. Terus potensi podcast dan role playing sebagai alat bantu menulis ini, siswa mungkin berpendapat bahwa podcast dan role playing dapat membantu mereka mendapatkan ide baru atau mengembangkan cerita. Baik, dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan kepada 5 siswa kelas 11-1 tersebut, dapat diketahui bahwa mereka umumnya pernah mencoba menulis cerita pendek atau puisi dan juga karangan lainnya. Namun sebagian besar mengalami kesulitan dalam menemukan ide cerita yang menarik. Beberapa siswa juga merasa kesulitan dalam mengembangkan alur cerita yang efektif. Jadi siswa-siswa ini mendapatkan inspirasi untuk menulis dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, buku, dan film. Mereka juga menunjukkan minat dan tinggi terhadap media podcast dan role playing. Sebagian besar siswa juga berpendapat bahwa podcast dapat menjadi sumber ide yang baik, sedangkan role playing dapat membantu mereka mengembangkan karakter dan plot dalam cerita. Sekian pemaparan hasil observasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.